Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my lesson in class belajar online. Today we are going to learn about suggestion and offer. Pada materi ini kita akan membahas tentang how to ask suggestion. Bagaimana cara meminta saran kepada orang lain. In the second, how to give suggestion. Bagaimana cara memberi saran kepada orang lain. The third, how to respond suggestion. Bagaimana menanggapi saran dari orang lain kepada kita. Oke student semuanya, pada materi ini kompetensi dasar yang diharapkan adalah yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindak memberi dan meminta informasi terkait saran, tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan menerima informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Nah, student semuanya, itulah kompetisi dasar yang diharapkan setelah selesai memahami pelajaran ini. Before we are continue about study, mari kita simak dulu tentang dialog ini. Oke, let's go. Hi Bill. Hi Dad, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to the movie? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great! What movie do you want to watch? Let's watch 3? I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? For a cock show? It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Oke, student semuanya, setelah kalian menyimak dialog tadi, coba kalian berpraktek menggunakan dialog berikut ini. Nah, setelah kalian coba berpraktek tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan suggestion. Suggestion means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi, suggestion itu berarti memberikan saran yang mengenalkan atau mengusulkan ide atau rencana untuk dipertimbangkan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, bagaimana sih bentuk dari suggestion itu? Nah, suggestion itu bersifat abstrak. Dapat berupa solution, advice, plan, and idea. Suggest dari orang lain itu bisa diterima atau ditolak. Social function dari suggestion ini untuk memfasilitasi komunikasi antar pribadi antar orang lain yang berbeda. Oke, student semuanya, if we want to making suggestion for other people, we often use the following expression. Expression ini biasanya digunakan untuk membuat suggestion for other people. Yang pertama, kita bisa gunakan let's. Jika kita menggunakan let's, maka harus diikuti dengan verb one. Nah, contoh dari verb one itu ada read, study, go, dan lain-lain. Contohnya kita bisa gunakan seperti let's go home. Kemudian yang kedua, why don't you? Juga harus diikuti dengan verb one. Arti dari why don't you adalah kenapa kamu tidak.
Contoh kalimatnya kita bisa menggunakan why don't you go to cinema? Berikutnya adalah we could. We could plus verb 1. Arti dari we could adalah kamu bisa. Contohnya adalah we could eat at home today. Berikutnya adalah how about dan what about. Perbedaan antara how about dan what about. How about biasanya ditambah dengan verb ing, ya, doing something or activity. Nah, kemudian kalau what about something or someone. Kalau how about itu digunakan untuk menyarankan suatu gagasan. Jadi kita punya suatu gagasan disarankan. Nah, contoh misalnya, how about going to cinema. Kemudian kalau what about itu menyanggah. What about the homework? Jadi dia menanyakan bagaimana dengan pekerjaan rumah kalau pergi ke cinema begitu. Jadi kalau how-nya mengajak, kemudian kalau what-nya itu memberikan sanggahan. Yang berikutnya adalah I suggest that. Ini harus diikuti dengan noun clause. Contohnya dalam kalimat seperti ini. I suggest that we call it a day. Oke kelas, itu ekspresi yang digunakan untuk making suggestion for other people. Silahkan kalian berpraktek. Selain memberikan saran kepada orang lain, kalian juga bisa minta saran kepada orang lain loh. Nah, gimana caranya? Dengan menggunakan modal shall and should. Nah, contohnya bagaimana? Shall we do the homework tomorrow? Apakah kita mengerjakan PR besok? Atau what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Kalian juga bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang lain seperti do you have any suggestion for me? Kamu punya saran gak buat saya? Nah, atau what do you recommend it for me? Apa yang kamu rekomendasikan buat saya? Bisa juga kamu menggunakan do you have any idea? Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai ekspresi untuk meminta saran kepada orang lain. Nah, dalam menanggapi atau merespon suggest dari orang lain tadi, kita bisa menggunakan dua pilihan. Yang pertama adalah accepted, yang kedua adalah repulsive. Jadi kita bisa menerima dan bisa menolak saran tersebut. Nah, jika kalian mau menerima saran dari orang lain, maka kita bisa menggunakan ekspresi-ekspresi seperti ini. It sounds great. It sounds good to me. It is a good idea. Let's do that. Kita bisa menggunakan okay, I will. If you want to decline suggestion for other people, you can use expression like this. I don't think that is a good idea. Dan Anda bisa juga menggunakan I'm not sure about that. Atau bisa juga menggunakan sorry, I don't feel like I have to go. Thank you for your all. I think this enough for our lesson. And then thank you for your attention. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.